Oke, kita hari ini ngomong tentang gaya kan, Oke. gaya lah, gaya hidup kan, lifestyle, yes, kita ngomong lifestyle, gaya hidup. So, saat ini banyak orang yang masih ngejar gaya hidup, masuk saya. Tapi enggak sih, saya lebih suka kenyamanan. Lifestyle saya nyaman, murah nggak apa-apa, yang penting nyaman, itu saya. Karena banyak orang kan nyarinya adalah supaya dipercaya orang, nah gitu kan. Supaya orang percaya sama dia mesti tampil keren, tampil mewah, pakai berlian, pakai tas mahal. Yes. Gimana? Menurut Bos Andi sama Bro Jo gimana? Gaya hidup penting sih ya. Karena kan yang melihat, karena manusia melihat apa yang di depan mata, Tuhan melihat hati. Jadi ngeliat hati cuma Tuhan. Wis, dalam nih. Bukan dalam, memang kenyataan. Seringkali kan kita kan ini ya, bukan yang munafik apa sih, nggak relevan lah gitu loh. Yang penting kita mah hatinya. Masalahnya yang kita ketemui bukan Tuhan, yang kita ketemui manusia yang lihat depan mata dulu gitu loh. Jadi pertanyaannya gaya hidup penting nggak? Penting. Tapi apakah itu pas dengan yang bergaya, itu yang butuh di note. Lagi mikir ngomong apa kayak gitu. Enggak, kalau orang biasa kan kalau mikir kan gini. Iya, kalau dia gini. Kalau bos gitu. Lain ya. Lain. Loh iya. Ini kalau buat gue pribadi gaya hidup enggak. Tapi banyak orang gara-gara gaya hidup menderita. Iya. Karena kan Gitu. masih pilih apa kata orang. Apa kata orang kalau apa kata orang. Karena banyak orang menderita loh. Karena di luar kemampuannya. Lah, so sekarang gaya hidup apa yang sesuai dengan kemampuan dia? Kan orang kadang melihat kan itu nih, yang bilang bahwa orang masih lihat apa yang terlihat kan? Iya. Kalau tiba-tiba jual sesuatu yang mahal tapi nggak necis kan dia mana ngelihat? Lu siapa? Who are you man? Itu kita mau bidding hal yang besar, mau ketemu artis, ketemu siapa? Who are you? Kalau lu nggak punya nama atau nggak punya effort atau nggak punya suatu hal yang besar yang bagus di mata orang kan gitu. Ya mungkin contoh ya Coach Emil tau lah, kita bareng-bareng kurang lebih 20 tahun lah. Yes. Di awal saya kan naik motor, Iya. maksudnya bukan naik motor gimana? Naik motor tanda kutip berarti kan pakai helm, berarti rambut berantakan. Ya. Ya Coach Emil dulu udah punya mobil lah ya. Orang gitu tua. Ya. Orang tua ya Yes. kan, dan akhirnya saya sering nebeng mobil Coach Emil. Yes. Tetapi gini loh, saya di kampus ya, orang nggak tahu saya naik motor. Iya. Kenapa? Bukan karena saya punya uang, karena saya ke WC dulu, style rambut saya, cuci muka. Maksud saya itu sih, masalah gaya hidup saya. Orang lebih melihat gini loh, waktu orang menghargai kita, nggak perlu kita menampilkan sesuatu yang kita nggak punya, gitu loh. Saya nggak berusaha punya mobil, emang nggak ada duit. Oke, so gini deh, link ngomong bisnis nih, dari link bisnis nih. Ya, Yang satu, handphonenya jadul. ya, Satu, handphonenya yang paling baru. Dompetnya ya nggak sih kan, Ya. dompet mahal gitu yang puluhan juta, ratusan juta, kuncinya mobil mewah gitu. Ya. Sama di link bisnis, ya kan kadang cowok gitu ya, cowok tuh paling suka tuh tahu handphone di meja, dompet di meja. Kalau tiba-tiba kunci mobilnya mobil niaga, gitu ya, nggak sebut merek lah ya. Yaitu handphonenya jadul, dompetnya nggak bermerek. Orang lihat kan, who are you? Jam tangan biasa, bukan satu hal yang mewah. Kan bisa begitu lihatnya. Apalagi kalau ada satu industri yang mengutamakan hal itu sebenarnya. Makanya dibilangnya diwajibkan untuk mereka membeli satu hal yang mewah. Kalau nggak mampu. ya itu yang salah sih. Nah, ini ngomong salah bener udah seru nih. Kalau ngomong salah bener udah mesti kepada tua nih. Kenapa? Nah kalau ngomong gitu, karena saya langsung relate dengan kondisi saya dulu kan. Coach Emil tahu saya memimpin orang yang hari ini Kan masalahnya orang nggak tahu juga you siapa dulu kan. Gua udah punya tim yang besar. enggak dong, itu kan sekarang. Dulu kan tahu sendiri saya naik motor, kok Coach Emil masih mau ikut saya. Teman-teman yang lain udah sama, pada naik mobil semua. Bahkan kan saya kan contoh nih, Coach Emil punya orang-orang masih muda. Orang-orang yang Lu masih muda, Nggak punya punya pilihan mobil, ya? gua nggak pusing, motor sama mobil gak pusing. Yang penting ini temennya asik nih, ikut aja dah. nah berarti kan ada kelebihan, asik ya. Iya. Maksudnya gini loh, dulu saya inget banget sampai orang-orang yang saya pimpin ya dalam bisnis, mereka punya handphone yang lebih baru. Saya yang malah pegangin handphone orang yang
pengen orangin, bagus ya handphone kamu ya. Mestinya kan terbalik ya. Pak, handphonenya bagus. Tapi enggak kan, orang yang saya pimpin malah bagus ya. Mobil saya inget banget, saya punya mitra ya, orang yang saya pimpin, mobilnya biasa sih gitu. Tapi saya kan nggak punya mobil, megang-megang ininya, apa sih, langit-langit, enaknya mobil kamu, dingin, wangi gitu. Tuh, mobilnya Bro Andrew. Bahaya kalau hitam sanderin ya. Waktu lagi mitra saya kayak gitu, saya omelin. Oke. Itu karena curhat jangan kotorin mobil gua gitu. Itu masalahnya adalah gini. Kalau buat ya itu dulu kali ya. Kalau sekarang apakah sama sih? Dulu sama apakah sama? Kalau mungkin zaman udah shifting lah ya. Ya nggak tahu. Sekarang udah ngelihat satu hal yang kayaknya bau-baunya nih, wes ini kayak orang kaya nih. Kayak kenapa dulu orang-orang yang necis, orang-orang yang tampil mewah, tampil berbeda, lebih mudah dalam dunia bisnis, lebih mudah dipercaya orang dibanding orang-orang yang mungkin nggak punya apa-apa. Kayak bilang adalah, wah emang tulangnya udah tulang bos, emang penampakan bos, makanya lebih dipercaya dibanding orang-orang yang penampakannya bukan bos juga. Ya kita ngobrol aja gitu. Nggak apa-apa, makanya kita nanya. Soalnya yang saya alami kan seperti itu sih. Yes. Kalau sekarang udah beda lagi. Enggak. Belakangan juga iya. Dulu waktu sebelum saya ganti mobil yang sekarang, saya ingat banget ada mitra saya nanya, Pak Jo, income Pak Jo berapa sih? Nah, kan? Karena saya mulai di tanda kutip diajakin bisnis yang lain lah selain yang bisnis saya. Karena saya mikir, oh lu berani sih ngajakin gua gitu loh. Nah ternyata mitra saya sendiri nggak percaya dengan apa yang saya punya gitu kan. Disitulah saya ganti mobil, pada saat saya ganti mobil baru dia percaya. Nah itu dia kan, lebih percaya. Jadi gaya lifestyle kita, gaya hidup kita, dilihat makan di mana, mobilnya apa, itu dilihat sama orang. Tapi kalau saya akhirnya membeli mobil yang memang sesuai kemampuan saya. Kalau dulu meskipun saya mampu beli mobil yang sekarang, saya jujur nggak pusing. Tapi sekarang udah mampu pun nggak mau beli kayaknya. Iya, karena maksudnya ya udahlah ya gitu. Iya bang, bonus besar bos. Maksudnya kalau sebelum saya punya mobil sekarang, jujurnya saya nggak masalah pakai mobil yang sebelumnya ya, karena buat saya itu nyaman. Tetapi itu tadi karena di bisnis butuh. Tapi itu karena banyak yang nanya, kalau saya yang baru saya butuh ganti nih. Agak mengganggu bisnis dengan saya ganti akan mendukung mobil saya gitu deh. Akan mendukung bisnis saya. Di investasi ujungnya. Ya, gitu investasi. Mas saya kalau nggak mampu gimana nih? Jangan ganti. Ya kita bos tadi lah gimana? Nih, the wise man. Gimana nih? Kalau belum mampu ganti akhirnya jadi beban. Iya kan? Kan itu soalnya. Kalau saya dari tadi kenapa diam ya, saya lagi berpikir gitu. Ya. Waktu saya mulai, saya juga nggak punya apa-apa. Jadi saya mulainya itu Ini ya tampang nol. Hah? Ini ya tampang. Dia tampang untuk wanita kali ya. Wah. Jadi beda, yang ditarik wanita bukan uang. Gitu ya. Nah, ya, jadi saya mulai itu nol, nggak ada dukungan dari siapapun. Ya memang waktu tadi kita ngobrol kan seolah-olah dibuat sebuah rumusan kalau kita nggak punya gaya, kita nggak bisa sukses. Tapi saya konflik waktu dengar itu. Karena apa? Waktu saya mau mengiyakan pun nggak bisa, karena waktu saya mulai saya pun nol. Karena saya tuh waktu mulai itu ya modalnya motor ya. Masih tuh waktu saya mulai usaha tuh kehujanan ya kan, kepanasan gitu ya, kemana-mana. Iya, dan itu terjadi gitu. Nah, komputer nih itu bisa ada dua berarti sukses tuh. Satu ada kata, keren banget nih, bagus banget nih orang nih, oke gue percaya deh. Yang kedua kata kasihan pak. Nah kalau saya lihat nih, gue bantu deh. Nah jadi gini, beli baju saya coba lihat sekarang, saya coba lihat dari sisi orang yang berdagang atau berusaha sama saya. Waktu saya ketemu mereka, respon mereka apa? Nah ada orang-orang yang responnya gini. Waktu itu kebetulan saya usaha kecantikan, dia komennya gini, gue penasaran sama dia, kok cowok jual kecantikan. Ya, jadi kan bukan karena penampilan gaya hidup saya, tetapi karena dia penasaran sama saya. Ada juga komen orang, ya betul. Ada komen orang yang lain juga yang bareng saya karena gini, dia ngeliat saya kok tekun banget. Jadi waktu saya mau mengiyakan rumusan itu jadi nggak bisa, karena waktu saya memulai tidak punya apa-apa. Saya memulai tanpa itu, jadi saya tidak bisa menjustifikasi itu.
Iya. Dan waktu saya sudah mulai punya uang, income saya bulanan waktu itu bisa beli rumah 1 di tahun itu. Wow. Iya. Rumah Income 1 bulanan bisa satu beli rumah 1. Satu rumah tiap bulan. Wese. Lego apa rumah beneran? Beneran dong. Dan Lego. Iya, Kan dong. harus nanya. Nah, waktu itu saya pun tidak mengganti kendaraan saya. Waktu itu saya punya mobil biasa. Niaga. Niaga. Oke, siap. Saya nggak ganti mobil. Orang lain ganti mobil, saya nggak ganti mobil. Ya, dan saya dari dulu pede secara penampilan ya. Jadi saya nggak merasa butuh Tambahan. branded. Nggak berasa. Jadi saya nggak pernah beli barang branded, malah banyak dihadiahkan. Tampangnya sudah cocok. Ya jadi saya nggak merasakan itu. Bahkan waktu saya pakai mobil itu, bisnisnya berkembang. Nah, Itu mobilnya dijual nggak, Pak? dijual Pakai akhirnya. dijual. Karena dia nggak bisa digas Lama. lebih dari 100 lagi. Itu Mobil siapa bagus tahu mobil hoki itu jual saya. Mobilnya bagus banget. Iya. Maka Kasian kalau banget udah mobilnya amat. nggak bisa digas lebih dari 100, wah itu buat saya udah jelek. Serem. Nah jadi saya nggak ganti mobil, saya nabung terus. Dan saya ganti mobil karena waktu itu adalah himbauan-himbauan ya. Himbauan-himbauan. Tapi setelah saya ganti mobil, tidak mempengaruhi juga bisnis saya membesar. Telat ganti mobilnya Pak. Ah. Telat waktu itu. Nggak telat. Telat. 2002. Iya, tapi orang udah terlanjur percaya you bisa beli Iya. mobil apa aja. Jadi waktu itu Kalau saya pas waktu itu gantinya. Bisa aja. Bener, kalau Padi telat, maksudnya dia udah ganti sebelum-sebelumnya. Jadi lu punya mobil nggak dicocokin juga, kayaknya biasa-biasa aja. Tampangnya udah punya segalanya. sebenarnya kalau saya lihat Iya, benar, lagi, benar, pas sepanjang saya berusaha, saya nggak pernah loh menceritakan apa yang saya punya. Hanya beberapa orang yang tahu, salah satunya coach. Itu pun baru saya pernah ceritakan. Iya. Sebelumnya saya nggak pernah ceritakan sama siapa. Dan nggak pernah saya andalkan, nggak pernah dipublikasi, nggak pernah diceritakan. Nah, so tadi gini, tadi kan ngomong nih, udah ada gaya, ada tampang, gitu kan. Kalau buat Siapa tadi yang kan ngomong? tampangnya bagus memang. Katanya Oh, gitu, tampangnya udah Jangan keren. si coach lupa. Dulu tuh orang nggak bisa nyentuh saya loh. Nggak kan? Kata orang bukan kata saya ya. Kalau ngeliat mata saya tuh kayak disilet. Memang. Nah dulu Iya. berarti sebenarnya enggak juga dong. Artinya sebenarnya bukan karena itu, dan bahkan orang-orang yang ikut saya, orang-orang bersama dengan saya berusaha bersama saya, komennya beda-beda loh kenapa mereka ikut saya, nggak ada yang sama. Jadi otomatis dan bukan karena Komennya bukan ada gaya ya, bukan ada tampang. Ya? bukan karena mereka nggak berkepentingan buat tampang. Oh sih, cowok Ya kan? soalnya. Ada cowok dan cewek dan sebagainya. Nah, jadi kalau saya dengar komen yang satu, karena dia ngeliat saya kok komit banget. Ada tuh, ya kan? Ada juga yang lihat saya karena saya punya visi yang kuat ya. Dan Visi. waktu itu sering saya ceritakan visi ini ya dimanapun saya punya kesempatan, dan mereka tertarik dengan visi saya. So itu berbeda-beda, jadi tidak ada satu yang sama, dan sepertinya nggak ada tuh yang, karena saya jarang mengumbar-ngumbar income ya. Yes, berarti yang dijual itu bukan gaya, yang dijual itu adalah trust, komitmen, sama Iya, visinya. Iya. Itu adalah gaya. Itu dijual kan? Itu adalah gaya. Maksudnya kalau buat saya setiap orang punya gaya yang berbeda-beda. Nah, Dan saya semakin kemari semakin nggak membutuhkan itu untuk menyatakan kepercayaan orang kepada saya. Karena Untuk brand- menyatakan supaya membuat orang ya, menyatakan bahwa saya ini kredibel. yang layak dipercaya. Ya, nggak butuh. Semakin kemari semakin nggak butuh. Mungkin karena udah dibikin brandingnya bahwa bagus sekali. Hah? promosi udah bagus. Karena ya, saya kuat. bukan orang yang suka promosi. Lihat aja di Instagram saya. Yes. Iya dong. Kalau misal contoh seorang yang suka promosi, ya saya akan highlight hal-hal yang saya ceritakan sama coach dong. Yes. Kan saya nggak pernah cerita. Saya santai-santai aja. Nah, zaman sekarang kan, oke. Saya bukan pro gaya juga ya, udah kata lifestyle macam pro juga. Cuman kenapa hari ini kita ngebahas ini? Karena kan sekarang banyak orang berusaha. bukannya berusaha. Tadi pagi saya belum lihat bahwa ada orang yang melakukan penipuan akhirnya karena mengatakan bahwa saya itu anaknya Ya. si raja siapa gitu ya, akhirnya kemana-mana pakai mobil mewah, pakai pesawat mewah dan sebagainya. Katanya hoax, bohongan. Cuma orang percaya dia.
Gara-gara apa yang dia punya. Apa yang dia punya, wah lifestyle-nya upload di sosmed, wah lagi naik jet pribadi, wah naik mobil mewah, gitu. Serius, orang berani dealing sama dia, orang berani bikin bisnis besar sama dia, padahal penipuan. Tadi ngomong, ya tadi saya ngomong lagi di sini. Orang yang bener-bener kaya, orang yang sangat kaya, malah nggak terlihat kaya, mereka sederhana banget. Karena biasa. Betul nggak? Karena biasa. Orang-orang yang mejeng, tasnya, apa, dompetnya, itu yang setengah kaya malah, bener nggak sih? Karena biasa. Saya punya teman satu, bukan teman gue satu lah, banyak tempatnya. Yang duitnya gak ada serinya. Yang saya kaget itu nyumbang nih 100 juta, nyumbang loh 100 juta, gila. Nyumbang 200 juta, 300 juta, nyumbang. Berarti kalau uangnya lebih dari itu, pakaiannya ala-ala. Jelek. Jangan juga dong. Enggak jelek, biasa aja gitu loh. Biasa pas aja. kan. Enggak juga, dibilang branded juga enggak. Iya. Santai banget. Yang saya pas. Lusuh gak? Mobilnya juga mobil niaga, bukan mobil mewah. Bukan dia nggak punya, dia punya. Cuma dia bilang ngapain kayak gitu? Gue pakai yang dia udah happy gue. Nah, itu pakai orang yang bener-bener kaya. Karena kan cara berpikir orang yang bener-bener kaya itu beda. Serius? Iya dong, cara berpikirnya beda, skala prioritasnya beda, Ya itu tahu apa? nilai-nilai hidupnya beda, Ya itu. Nilai hidup beda. Value. dan skala prioritasnya juga beda. cara pandangnya beda. Pakai pouchnya nggak merek, pakai apa? Ya apa? Pakai baju juga biasa aja, celana pendek, santai, pakai topi juga. Ini pernah kejadian di bank. Saya ngantri kan, belum prioritas pak. Tiba-tiba sebelah tiba-tiba kongkok, santai gitu pakai kaos, celana pendek. Kaosnya biasa aja, masuk prioritas. Pas keluar tiba-tiba, ini ya saya masuk segini. Gini sih kira berapa sih? 500.000 US. Berarti dia ngambil apa saya nggak tahu, pas di situ kan. Pindahnya saya nggak tahu. Atau itu kedua, banyak teman-teman saya juga yang notabene tuh mobilnya santai, mobil niaga loh, mobil biasa banget istilahnya. Dibilang tahun baru juga enggak, mobil biasa banget. Tapi pas ke rumahnya, begini. Kelihatan banget itu rumah, ya rumahnya aja nilainya 25M ada. Tapi ya ditampil keluar dia biasa aja. Nah itu yang saya bilang, orang yang bener-bener kaya malah terlihat biasa, orang yang terlihat wah necis, diamond di mana-mana, itu malah Kalau kita udah punya kan jadi biasa. biasa. Dan yang kedua, mereka kenapa bisa sampai punya? Karena mereka punya cara berpikir yang di luar biasa. Makanya mereka bisa mencapai keberhasilan-keberhasilan yang tinggi. Ya karena itu ujungnya adalah mereka pede bukan karena apa yang mereka terlihat di luar, apa yang mereka punya di luar, materi bukan. Mereka pede dengan apa yang mereka di dalam. So, banyak orang nanya, Mil, lu tahu itu nggak? Mereka tuh dari nol apa? Emang udah sukses, mereka udah kaya. Dari nol, saya tahu mereka dari nol kok. From zero dia saya tahu dari dia berjuang waktu lagi dari nol gimana cara dia berjuang, ya masih belum kaya, masih belum sukses seperti sekarang sampai dia sukses luar biasa. Saya lihat benar-benar, dan mereka orang-orang yang pede di dalam, bukan pede di luar. Itu yang keren sih. Kayak gitu. Nah, saya bukan anti gaya hidup. Selama kita memiliki sesuatu karena kita sudah mampu, kita menikmatinya, kita menghargai kerja keras kita, silakan. Tapi jangan menjadikan itu pilar dasar, pilar kekuatan untuk kita bisa maju. Bahaya. Karena itu tidak lekang waktu ya, tidak sustain ya. Jadi saya juga nggak keberatan kalau contoh orang dia punya uang, ya memang dia bisa menikmati, tapi dia tidak bergantung kepada hal-hal tersebut untuk membuat self esteem dia menjadi naik gitu. Itu bahaya sekali. Jadi saya pernah suatu waktu tuh coach, ini Menarik. saya 2009 sampai bangkrut. Lalu waktu sampai bangkrut itu saya mobil, waktu itu saya nggak ada lagi ya, tinggal satu mobil yang gede, mobil 2009 atau 2010 saya naik mobil besar gitu ya, ke tempat dimana saya ketemu dengan teman-teman bisnis. Itu mobil besar truk atau apa? Itu dia begini pak? Iya, begini, pegangnya begini, pegangnya begini. SIM-nya juga beda kan? SIM-nya SIM B1. Oh, itu semi truk lah berarti. Iya, jadi waktu itu sebelumnya saya punya Mercy, ya kan? Udah saya jual kalau saya salah. Jual Mercy sampai lupa loh.
jual Mercy sampai lupa. Merek mobil. Nah, jadi waktu itu saya sempat terganggu loh waktu saya mau turun. Itu saya rasa nggak normal. Tapi tetap saya lakukan. Nah, yang kedua pernah satu momen saya nggak ada mobil, jadi saya harus tiba tepat waktu daripada telat saya naik motor butut, motor kurir saya kalau saya nggak salah. Mantap. Saya bawa tuh ke tempat di mana saya berusaha, saya parkir. Orang nggak bingung. Tapi ya daripada saya telat ya. Iya. Ngapain saya bela Gengsi. ya gengsi ya kan, lalu saya telat gitu, saya naik motor. Saya terganggu juga sempat, tapi saya lakukan juga karena kan prioritas di mana saya ada janji gitu. Nah, saya melihat fine aja, tidak mempengaruhi usaha saya. Nah, jadi tergantung orang yang membangun usaha itu dasarnya apa dari awal. Oke. Itu akan mempengaruhi dia membutuhkan apa untuk membangun apa yang dia bangun gitu. Nah, tadi saya menarik banget yang bosannya bilang adalah gini. Banyak orang dia punya apa yang dia punya, dikata dia punya mobil mewah, dia punya dompet mewah, dia punya barang mewah, baru dia pede. Di harga diri dia, kepedean dia disampingkan oleh apa yang dia punya. Tapi kalau dia nggak punya satu hal yang dia anggap nih keren, nih mewah, jadi nggak pede. So kepedean dia tergantung dari apa yang dia punya. Jadi begitu kan? Kalau menurut saya itu bukan percaya diri, percaya barang. Kalau percaya diri, dia nggak punya apa-apa, dia pede. Kalau orang harus ada barang baru dia percaya. Tadi kan, tadi ngomong gitu kan, percaya pas barang. Mobil itu, pas mau turun pun tiba-tiba kok ada yang merasa, itu kan? Percaya. Ada, karena saya ada di komunitas orang-orang juga yang pasti melihat hal itu. Nah itu kan. Saya sempat terganggu, tapi ini yang saya lakukan. Saya tetap lakukan apa yang harus saya lakukan dan mengabaikan penilaian orang. That's it. So kalau kita mau sukses, jangan dengar apa kata orang gitu kan? Nggak juga. Ya selama penilaian itu membangun dan berdasar. Tapi kalau misalnya contoh saya turun dari mobil lalu dia mobil yang begini-begini dan SIM B1 dia penilaiannya jelek sama kita langsung seketika, ya mungkin ya bukan teman usaha yang baik juga. So kita habis makan resort mewah gitu ya, tiba-tiba kita lempar ke dekat Platinum atau Ultima gitu. Lempar doang ya. Nggak bisa digesek. Decline. So saat ini kan kenapa kita bahas ini sekali lagi adalah banyak orang-orang luar sana yang dia lebih pede, dia lebih yakin dan perform akan lebih baik jika mereka memiliki hal-hal yang mereka anggap mewah. Baru dia bisa rasa pede, rasa baik, rasa punya berharga, rasa diri yang berharga untuk dilindungi sama orang, lebih percaya diri, kan gitu akhirnya. Nah, akhirnya adalah orang-orang ini melihat bahwa kalau saya nggak punya ini, saya nggak pede. Kalau saya punya ini, saya lebih pede. Nah, kenapa lebih gampang di bisnis? Padahal artinya adalah bukan orang lain yang melihat itu, diri dia yang melihat hal itu, yang buat diri pede, kan jadi begitu ya. Betul ya? Orang lain sih pasti melihat sih. Itu juga ya. Pasti dong. Kan tadi kan yang nggak melihat, yang manusia melihat yang depan mata. Tapi apabila kita nggak mampu, contoh saya ingat yang dulu lah ya, maksud saya nggak usah kita berlengkap. Tadi saya keinget apa nggak? Baju, jas saya kan minjem papi saya, Coach Samuel juga tahu, kedodoran itu kelihatan banget gitu, dasi semuanya dan itu aja gitu loh. Ganti dong, ya mau aja juga ganti, nggak mampu. Tapi saya fight. Saya tahu, saya punya usaha, saya punya tenaga, saya punya waktu, saya mau berjuang. Kau punya apa? Kau orang-orang yang saya bantu punya mobil, punya kenalan. Oke, saya bantu kamu gitu. Lebih daripada kamu bisa bantu, contoh. Gitu. Jadi akhirnya yang lihat, akhirnya kok mereka mau ngikut saya. Ada nggak orang yang nggak ngikut saya? Ada juga. Yang mungkin lihat, lu cuman punya ini. Ya, siapa sih yang nggak mau punya apa yang orang pengen lihat gitu ya? Tapi kan saya belum mampu, bukan berarti saya nggak bisa usaha. Nah, itu deh. Pada saat saya belum mampu memilikinya, bukan berarti saya nggak bisa usaha. Terus gini, banyak gak sih orang-orang atau Bos Andi ya? Banyak gak sih orang-orang saat ini adalah dia nggak terlihat mewah dan orang juga nggak kenal dia juga biasa aja, cuman sukses luar biasa sebenarnya. Banyak kan? Tahu saya juga banyak orang. Orang semakin mereka memiliki, mereka semakin biasa dengan apa yang mereka punya. Nah, ini seru kembali. Kalau misalkan pengen tahu tentang topik ini, boleh dilihat video sebelumnya ya. Ini ternyata bahas topik ini kan? Oh gitu ya? Nggak apa, kalau topik ini cukup menarik. Bahas topik ini dibahas di video sebelumnya. Nah memang gini ya, mungkin kalau kita punya sesuatu yang
orang bisa nilai baik gitu ya karena kita memiliki hal-hal tertentu. Mungkin bisa menarik perhatian orang di awal. Iya. Tetapi kalau kita nggak punya kompetensi untuk mendukung penilaian tersebut, itu bahaya. Karena ujungnya orang nggak peduli apa yang kita punya sampai mereka tahu apa yang kita pedulikan. Jadi hati-hati sekali kalau orang hanya mengandalkan itu. Ini quote dari siapa ya? Maxwell. Oh, Maxwell ya. They don't care. People don't care what you know until What they you know have. what you care. Iya, what you have juga also dia nggak care. Karena ujungnya dia kan akan bertanya, saya bareng bersama dengan kamu berusaha, saya bisa untung nggak? Yep. Iya dong, itu yang jauh lebih penting daripada saya ngeliatin kamu Punya ini punya itu. Dan orang-orang yang mereka belum punya sesuatu secara materi, mungkin mereka punya hal yang lain. Yeah. Secara relasi, secara knowledge gitu kan, ya itu kan bisa ditonjolkan dengan pada saat mereka mempresentasikan apa yang mereka sedang usahakan, dan itu bisa dinyatakan sehingga orang juga bisa yang tadinya mungkin tidak terlalu memperhatikan orang yang penampilannya biasa, akhirnya jadi beralih. Wah, ini orangnya harganya lebih bagus, skillful kan gitu kan ya, lebih trustworthy dan sebagainya, lebih sincere. Dan itu akan menjadi pertimbangan kuat loh untuk seorang decision maker yang ingin berusaha dengan kita. That's it, because trust itu give. Iya. Trust itu di give, not given. Iya. Jadi mungkin kalau orang-orang yang punya sesuatu yang terlihat secara material yang menarik dan itu membuat itu menarik perhatian orang tersebut ya, tetapi apakah ini bisa untuk jangka panjang? So, gaya itu hanya untuk di awal melihat, wih ini kayaknya, tapi setelah itu dari pembicaraan kita, dari waktu ngobrolnya nggak asik aja kita udah bete. Meskipun punya banyak hal. Kalau orang yang kita ajak ketemu egois ataupun mungkin nggak helpful ataupun mungkin orangnya menang sendiri, kita udah males deket. Berarti kan sebenarnya selama kita memiliki itu nggak maksa, kita nggak berhutang dan kita tahu posisinya apa, hanya untuk kita nikmati, it's okay dong. Bukan untuk bergantung. Nah itu dia. Untuk bergantung. Dan kita juga bisa membeli itu karena memang kita mampu, bukan karena memaksakan diri. So kalau misalkan sudah ada orang yang juga PD-nya udah ada juga, pada saat dia punya itu hanya daya ungkit ya, tambahan itu. Bukan menentukan. Iya. Saya jadi ingat waktu pendukung. Beberapa kali saya ketemu, ya bisa bilang cukong lah ya, bos ya di luar kota gitu kan. Saya bantu mitra saya, istrinya, dan saya bantu dikenalin. Papa gitu, atau nggak Papi, ini ada Pak Jo nih ya kan. Orang itu hanya tidak nenyek saya sih, tidak nanya sesuatu, tapi oh iya gitu, tapi dia langsung ke atas gitu. Setiap saya datang hanya seperti itu. Suatu saat ada seminar dan akhirnya dia mendengarkan saya bicara. Nah sejak saat itu sikapnya beda dan dia ya fair ya, diakui lah gitu. Wah ternyata value-nya beda ya gitu, apa yang dibagikan nilainya beda. Tapi apa yang saya punya dengan apa yang beliau punya jauh lebih dia punya gitu. Beliau punya 30 kontrakan, itu yang kelihatan, itu yang saya tahu sebelumnya. Tapi karena itu yang tadi Bos Andi bilang ya, sesuatu yang bukan karena apa gitu, setiap kita punya sesuatu. Ternyata tetap orang itu melihat Dojo itu ngomong di tempat lain, didengarkan, wih dipercaya orang ya, baru dia percaya. Iya. Berarti emang ada suatu daya ungkit juga di sana. Iya, maksud saya tapi bukan karena apa yang saya punya, bukan karena gaya lain, bukan karena akhirnya di situ saya pakai jam apa gimana, enggak gitu. Sebelumnya saya percaya dia juga bukan melihat apa yang saya punya sih, tetapi ya saya kan tidak terkenal lah ya, belum terkenal. Jadi ini siapa belum nih? Belum Bos Andi lah. Iya. Jauh dari maksudnya Jakarta ya kan, datang ke sini ya paling cuma mau ya kan sales lah gitu, jualan lah gitu. Maksudnya seperti itulah. Ternyata gitu kan. Menurut saya gini ya, orang akan lebih mementingkan apa yang kita bisa kontribusikan sih ya. Penampilan hanya di awal, tapi ujung-ujungnya bisa membuat adalah komitmen kita. Apa yang kita sebenarnya keberadaan kita ini memberi nilai tambah apa sih? Iya. Itu yang membuat orang berharga. Itu yang jauh.
So bagaimana cara kita untuk bisa membuat diri kita menjadi nilai tambah untuk orang lain. Betul. Ya, Itu yang fokusnya biasa. sama. Itulah gaya sebenarnya. Oke, bukan gaya-gaya material, ya, arti kata mobil mewah, dompet mewah, tas mewah, berlian dan sebagainya, tapi adalah apa yang kita punya di dalam diri kita. Betul. Yes. Wow. Mungkin kesimpulannya gini sih. Pada saat kita belum punya yang mewah-mewah tersebut, bukan berarti kita tidak bisa memberikan nilai tambah ke orang lain. Gitu. Yes. Basically adalah bukan mewah di luar, tapi mewah di dalam. Ya. Dalam nih. Dan setiap kita pasti punya. Ya. Hari-hari ini orang didengerin aja ya, orang jadi seneng loh. Yes. Dia nggak cuman gitu ya. Wow. Ya orang hebat, bijak ya, padahal cuma diem. Iya. Basically apakah kita membuat diri kita menjadi mewah? Ya. Karena bukan apa yang kita miliki, tapi bukan apa yang kita miliki secara terlihat, Ya. tapi apa yang kita miliki di dalam kita. Mantap. Apakah kita percaya, apakah kita layak dipercaya? Ya. Apakah kita menyenangkan untuk orang lain? Ya. Apakah kita punya daya tambah untuk orang lain? Yes. Apakah kita jadi orang yang mendengarkan orang lain? Ya. Saya rasa itu yang lebih utama. 3 yang di awal itu Keren ya? menarik. Apa? 3 yang di awal. Lupa sih. Nih. Direkam aja ini. Gak apa-apa. Apakah kita mempunyai nilai tambah bagi orang lain? Apakah kita menyenangkan orang lain, dan apakah kita nilai tambah bagi orang lain, menyenangkan orang lain? Dan Iya, saya ingat. iya. Ya nanti kalau nanti apa Di- mendengar di- sebelumnya di- replay. di- Cukup 3 itu yang perlu dipikirkan. Menarik. Dan capek banget ya kalau kita harus menjadi orang lain ya saat kita mau dealing bisnis gitu. Wow, ini seru juga Ya. nih. Capek banget ya kalau kita harus berdandan lah ya. Menjadi orang lain. Plaster diri kita. iya, iya. Ya kalau memang tipikalnya memang suka, ya silakan aja. Tapi juga kalau kita kurang suka, Maksa. jangan memaksakan. Jangan Akhirnya kita jadi aneh. Ya, makanya banyak orang bilang be yourself kan, diri sendiri aja. Be gitu your kan. true self. Ah, tapi kalau misalnya gini, kalau be yourself lagi nih, oke sedikit lah kita bahas lah ya. Kita ngomong be yourself. Sometimes kita juga nggak bisa truly, ya ini gue gitu loh kan, karena ya kita lihat tempat lah, ada kita ada Bijak lah. gitu kan. Bijak dalam Iya. konteks bijak. Itu dia. Dalam Arti kata, konteks bijak. gue orangnya begini ya, lu mesti Bunga itu nggak bisa. Nggak bisa. Nggak main tuh yang ngomong kayak gitu. Dan saya agak irritated dengan pernyataan-pernyataan. Banyak orang Saya gitu kan. memang begini Ini mah begini loh, nggak bisa. Dulu begininya normal nggak? Ya gitu kan. Iya, iya. Saya orangnya ngegas, saya orangnya apa adanya. Lu Oh, mesti salah nggak itu, bisa. sesat itu. Bener kan, itu nggak bisa Itu nggak benar. dilakukan. Dengan catatan harus ada nilai hidup yang benar lah ya, prinsip hidup yang benar sebagai pegangan ya. Yes, arti kata kita menghargai orang lain juga kalau kamu dihargai. Iya. Ya. Iya dong. So kayak hidup itu, ya bukan yang nggak boleh aja sama-sama kita mampu, dan jangan bikin gaya hidup itu menjadi pede buat kita karena apa kita punya di luar, tapi apa yang ada di dalam. So keren banget hari ini ya. So bagaimana cara kita lebih bijaksana dalam mengatur diri kita untuk punya hidup yang luar biasa, punya diri yang luar biasa, mewah dalam bukan mewah di luar. So be wise.